Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kesepakatan kemarin, bahwa malam ini kita akan mengadakan perkuliahan mata kuliah web design ya. Untuk malam ini kelas paralel seperti yang kita sepakati bersama untuk hari Selasa tanggal 7 April 2020. Jadi kelas untuk jam pertama, kemudian jam pertama untuk pagi, kemudian jam pertama sore dan malam kita gabung jadi satu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin malam. Oke, untuk kali ini mata kuliah web design kita akan membahas mengenai site content sekaligus mengenai cloning halaman supaya Anda lebih mudah untuk menentukan mempercepat pembuatan webnya begitu. Ya, kita perhatikan ya, ini saya akan share. Anda perhatikan untuk tampilan web page maker ya. Ini adalah aplikasi yang kita pakai. Dan Anda perhatikan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Anda pastikan di menu tools option sini, nah ini harus sudah tercentang, ya. Ini harus sudah tercentang. Karena kalau ini belum tercentang, maka nanti ketika Anda memindah file, mungkin Anda mengerjakan di kampus, ya. Anda mengerjakan di kampus, kemudian kemudian dipindah di flash disk, itu hasilnya nanti bisa saja gambarnya nanti hilang. Ya, gambarnya nanti bisa saja hilang. Nah, ini disebabkan karena di option ini tidak Anda centang ya, terutama yang ini ya. Save all image file in relative folder. Ini maksudnya bahwa ketika Anda lakukan centang ini pertama kali, itu mungkin secara default Anda membuatnya itu di drive C ya, di drive C, mungkin di direktori apa, di direktori dokumen web page maker gitu. Nah, ketika Anda pindah file mungkin dari kampus terus dipindah ke flash disk begitu ya. Atau mungkin Anda simpan di jaringan, kemudian Anda pindah ke laptop begitu. Itu ketika dibuka itu mungkin tidak tidak di drive C lagi, ya mungkin bisa di drive E atau F begitu. Nah, mungkin Anda juga akan kaget karena ada gambar-gambar yang Anda yakin itu sudah Anda buat, tetapi gambar-gambar itu tidak muncul gitu ya. Padahal gambar-gambar itu masih dalam satu direktori. Ya. Kalau Anda bisa lihat filenya itu ada folder images, nah berarti gambarnya ada di situ. Sebenarnya bisa juga sih kita memunculkan kembali. Cuman kalau gambarnya sudah terlalu banyak, ada sekitar mungkin berapa 100 atau berapa gitu, Anda akan repot, Anda harus kerja 2 kali. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, Anda klik ini ya. Kemudian ketika Anda klik ini, itu akan menghasilkan kualitas gambar yang high quality ya, dengan format PNG secara otomatis dari aplikasinya. Kemudian ini menggunakan
external CSS file ya, untuk default CSS folder. Jadi beberapa tampilan web Anda yang mengatur tentang layout grafisnya, baik itu dari warna, kemudian ukuran, itu diatur oleh file CSS. Nah, ketika Anda centang, maka file CSS itu akan terpisah dari file HTML, sehingga ketika nanti Anda ingin melakukan editing atau apa begitu, itu mudah ya, karena filenya terpisah. Jadi tidak jadi satu begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah gambarnya yang tidak kelihatan? Ada tidak gambarnya yang mungkin hilang atau bagaimana begitu? Ada yang alami itu enggak? Enggak tahu tuh Pak, yang lain. Yang lain silakan, bisa kita sedikit interaksi. Mungkin bisa ditanyakan kalau mungkin Anda mengalami itu dan Anda nggak tahu harus bagaimana, nanti kita bahas bareng-bareng. Gimana yang lain? Ada Kelihatan Pak. Gimana? Kelihatan Pak. Kelihatan tapi saya ini Pak kadang-kadang connect, kadang-kadang lost connect Pak. Lost connect. Nah, kadang-kadang connect, kadang-kadang lost connect. Oh, koneksi internetnya. Iya Pak, mungkin Pak. Oh, kadang putus, kadang gitu ya. Lagi gitu ya. Ya karena video ya, jadi memang butuh koneksi internet yang stabil. Tapi tidak apa, nanti kalau putus Anda join lagi, nanti saya upload gitu. Yang penting tetap bisa mengikuti perkuliahan belajar jarak jauh. Karena materi yang ini itu saya sering menemukan ya mahasiswa yang mungkin Anda menjadi bete gitu. Wah, ini sudah tak kerjakan banyak gambar tapi kok hilang gitu kan. Nah, makanya kan inilah jawabannya di sini gitu. Karena ketika pas saya menerangkan, bisa jadi mungkin ada yang waktu itu belum datang atau tidak begitu memperhatikan atau lupa begitu ya. Nah, ini adalah solusinya di sini. Kalau katakanlah, wah Pak saya sudah terlanjur saya sudah terlanjur banyak gambar, tapi itu saya lupa nyentang ini gitu kan. Itu sebenarnya gampang. Anda ingat-ingat pas waktu di kampus, waktu buat itu, dia posisinya tuh di drive apa, di direktori apa. Katakanlah tadi saya sampaikan di drive C, di dokumen, kemudian di halaman web page maker, di direktori web page maker. Maka Anda buat direktori seperti itu, sehingga seperti kayak Anda itu menciptakan lingkungan yang sama seperti di kampus, maka Anda tidak perlu melakukan pemunculan kembali dari gambar-gambar tersebut, sehingga lebih efisien. Begitu. Karena kalau sudah terlanjur, terus Anda centang ini, ya itu tidak ngefek, karena sudah terlanjur. Tetapi ada caranya tadi itu. Coba, ada yang mengalami itu enggak? Enggak ada. Enggak ada? Aman ya? Enggak ada. Aman? Selalu aman. Oke. Enggak tahu. Yang lain? Enggak tahu kalau yang lain. Enggak tahu kalau yang lain ya. Terus, hilang. apa itu istilahnya, kalau umpama ini ya, halaman depan itu harus sudah jadi dulu. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena Anda itu belum berpengalaman membuat web, maka saya sarankan untuk mencari contoh, mencari referensi, ya, mencari referensi, terserah online ya temanya, terus nanti Anda simpan saja di halaman depannya, disimpan. Halaman depannya disimpan.
kemudian itu nanti jadikan referensi. Karena kalau Anda tidak mencari website yang dijadikan referensi bagian depan, maka Anda akan bingung ini mau diapain begitu. Karena bisa jadi template yang apa adanya ini bagus, tapi ketika mungkin Anda utak-atik malah jadi tidak bagus. Ya, karena mungkin apa ya, dari sisi warna, dari sisi font, dari sisi apa layout itu mungkin Anda terlalu rame gitu ya. Nah, dengan Anda meniru dari website referensi itu tiru aja plug begitu. Itu nanti insya Allah malah bagus. Nah, kecuali kalau Anda sudah terbiasa, Anda bisa berkreasi, ya, oh ditaruh ini, taruh begitu. Karena kalau website yang bagus itu tidak usah terlalu main banyak warna, ya, karena ini kan kita lingkupnya kan web design begitu ya. Jadi ya usahakan warnanya itu yang sederhana tetapi berkelas begitu. Nah, lanjut ya. Contoh ini ya, Anda perhatikan di site content. Di site content ini kan secara default, secara bawaan itu Anda langsung dapat bonus 3 halaman ya. Ada indeks, ada download, ada buy now. Nah, ini nanti kan harusnya kan jadi banyak Mas, ya, Mas, Mbak ya. Ini harus jadi banyak ini. Ya kalau minimal 15 halaman lah minimal ya, karena nanti kan ada gambar-gambar produk juga. Nah, apa itu? Kalau indeks ini sudah jadi, nah indeks ini itu jangan pernah diubah-ubah, ya. Walaupun mungkin di apa sini menu ini ada home atau beranda atau apalah ya, ini wajib indeks. Karena kalau Anda ubah, ya menjadi sama, mungkin katakanlah Anda kan, oh ini download, ini buy now, ini konteks, oh ini home begitu ya. Ini nanti fatal. Karena ketika pas Anda upload, itu server akan bingung halaman apa atau file apa yang pertama kali akan ditampilkan. Maka apa itu? Ini wajib indeks begitu ya. Kemudian ini download ya, nanti ini sama ya. Kemudian gimana kalau ingin menambah apa itu halaman baru gitu. Kalau ingin nambah halaman baru, ini cukup diklik kanan ya. Kemudian Anda clone page ini ya. Anda jangan add new page. Kalau add new page ini, contoh gini, ini akan kosong. Nah, kalau kosong ini Anda akan bingung, ini mau dibuat apa gitu kan. Nah, tapi kalau dari ini katakanlah Anda klik kanan, kemudian clone page seperti ini. Nah, maka di sini hanya halamannya saja nanti yang secara default kan page berapa? 2, 3, 4 begitu. Kemudian ini tinggal di rename. Nah, ya, tinggal di rename, disesuaikan dengan ini tuh halaman apa begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Rata-rata sudah jadi berapa halaman, Mas? Itu halamannya bikin berapa halaman, Pak? Nah, tadi saya sampaikan kan minimal 15 halaman. 15. Ini saya pencahayaannya kurang. Saya kelihatan nggak kelihatan ini. Sudah ada berapa halaman? Minimal kalau halaman pertama jadi dulu ya. Halaman pertama itu jadi dulu. Kalau sudah jadi, bagus, itu semangat gitu ya. Jadi layoutnya itu apa ya, persis ya, kalau bisa samakan dengan yang sudah ada yang ingin dicontoh begitu. Jangan lupa login ke SiAkad ya. Pastikan di situ kan ada apa itu? Lupa saya. Ya. Pastikan. Coba ini saya
Saya refresh dulu. Oke, ini daftar hadir, keren ini. Kelasnya Muhammad Ainun, Wahyu Dika, Rizky Firmansyah, Adam Suhada, Ahmad Faisal, Ainul Majid, Mujibur Rahman. Oke, top. Full. Ya. Saya masih akad, Pak. Ya, terus kelasnya ini Khairul Anam. Oke, yang hadir ya, Khairul Anam, Ade Pandu Pamungkas, Rangga Bagaskara, Melita Pisita Hirma Putri. Oke, top. Terus kelasnya, ini siapa nih? Oh, ini Rizky Atmaja Putra, Kavi Rezal Maulana, belum masuk ini ya. Terus kelasnya ini, Muhammad Fauzi, Berlian Cahyani, Lintang Dena Advendra, ini baru 3 ya. Yang lain mana? Pak, SKP malam, Pak. SKS malam. Oh ya. Oke. Yang penting daftar hadirnya ya. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, kembali lagi ke materi. Ini tadi ya. Saran seperti itu. Anda lakukan cloning sehingga Anda nanti tidak perlu membuat ulang yang ini namanya web header, kemudian ini ada menu navigasi, kemudian ini ada sidebar ya, sidebar. Ini kalau di kiri namanya left sidebar. Kalau di kanan namanya right sidebar begitu. Karena kalau Anda lakukan seperti ini, yang tadi page 2 ini kosong, blank ya, wah, blank page ini Anda akan bingung ini mau diapain gitu. Terus Anda lakukan mungkin ini di Ctrl A begitu, terus Ctrl C, Ctrl V ya, tapi kan itu udah efektif gitu kan. Padahal kita ada cara yang lebih mudah begitu. Nah, ini untuk manajemen halaman ya, gimana Mas Mujibur Rahman? Present, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ada? Belum. Belum ya? Belum. Oke, tak minum dulu. Oke. Mujibur wajahmu biasa wae Mujibur. Oke, selanjutnya ini di halaman-halaman ini nanti akan banyak hal yang bisa Anda eksplorasi ya. Contoh seperti ini, menu insert, ini banyak sekali hal yang bisa Anda eksplorasi ya. Contoh seperti Marquee, ini kan menampilkan teks ya, teks yang bisa berjalan ya, running text. Nah, ini juga kalau mau pindah-pindah gini juga mudah ya. Terus kalau tagnya juga mau diedit ya tinggal double klik saja. Nah, ini tinggal diketik apa begitu ya. Kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini kalau kecil, kalau mau dibuat besar ya dibuat besar supaya kelihatan besar begitu ya. Terus mungkin warnanya dibuat merah gitu. Terus di oke begitu. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Fungsi running text ini untuk apa ya? Mencari perhatian ya, untuk highlight informasi tertentu, contoh seperti kayak promo, kemudian apa ya, macam-macam lah ya. Itu nanti Anda bisa buat seperti itu. Kemudian sudah dicoba ya untuk yang Marquee ini, sudah nyoba belum? Sudah nyoba belum untuk yang Marquee ini? Halo. Sudah ada nyoba belum? Ini kan juga bisa dipindah-pindah ini ya. Jadi aplikasi ini sangat mudah ya, lebih mudah dari Microsoft Word saya kira.
Ya, jadi kalau Anda hasilnya juga tidak signifikan, ini patut dipertanyakan. Ya. Karena ini gampang sekali. Anda kalau serius itu paling 3 jam, 4 jam itu ya. Dari 0 mungkin nggak sampai lah ya. Kalau bahan-bahannya sudah ada, konsepnya sudah ada, saya kira 1 jam, 2 jam sudah jadi website bagus. Gitu. Maka sudah sampai 15 halaman. Karena kan hanya tinggal apa ya, cloning paste seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau bikin web jualan gimana, Pak? Web jualan, maksudnya gimana? Web jualan gimana? Saya mau ngiklanin mobil misalnya gitu, Pak. Ya itu lewat ini kan bisa. Tinggal gambar mobilmu tinggal ditempelkan aja di situ. Nah, konsepnya mau seperti apa? Kayak ini tampilan sales mobil gitu loh, Pak. Iya, nah. Pertama, Anda itu kan nyari dulu website sales mobil, ya toh. Nah, kemudian tinggal di copy paste. Coba ini saya nyari website sales mobil. Ya, coba ini saya share screen-nya saya ubah dulu. Mana tadi? Nah, ini ya contoh ya. Ini perhatikan. Ini website sales mobil katakanlah seperti itu. Nah, ini kan ada banyak ini ya. Katakanlah ini sales mobil, website sales mobil terbaik. Anda bisa lihat ya? Ada? Bisa enggak ini yang saya tampilkan? Saya buka Google. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, ini contoh ya. Ini kan contoh website mobil. Nah, ini halaman pertama ini. Kalau pakai web maker, kayak gini tuh gampang sekali ya. Ini contoh katakanlah ini saya simpan dulu. Ini saya simpan dulu. Saya klik kanan, ya. Klik kanan itu. Ini di klik kanan atau disimpan ya. Mana ini? Oh, sebentar. Saya tak ngeklik home dulu. Ini coba klik. Oh, ini modelnya one landing page ya. Kalau katakanlah buat seperti ini. Pertama ini adalah header ya. Ini header. Anda bisa pakai print screen ya. Ini di capture saja. Ini di capture ya. Kemudian di copy paste di pengganti header tadi. Kemudian untuk menu-menunya ini ya, narasinya, kalimat kata-katanya bisa diubah juga gitu kan. Terus ini untuk slideshow ini juga bisa dicari gambarnya. Terus kalau di web page maker itu kalau nyari ini itu Anda bisa di insert, kemudian Anda bisa pakai flash slideshow ya. Anda bisa pakai flash slideshow. Insert flash slideshow. Anda tinggal memasukkan foto-foto yang akan jadi slide itu nanti dia akan animasi sendiri. Ya. Salah satunya itu. Itu Mas, atau gimana? Yang dimaksud gimana? Iya, ya seperti itu, Pak. Iya, kan seperti tadi itu toh. Iya. Jadi intinya kan begini. Ini bukan masalah fungsi ya. Jadi ini mengenai tampilan desain. Jadi menggunakan aplikasi ini itu Anda akan sangat terbantu sekali ketika Anda hanya meniru atau mengcloning tampilannya saja. Karena hanya dengan capture atau screenshot atau print screen, tinggal dipindah saja.
Ya, tinggal dipindah dari website acuan di halaman website Anda. Sehingga kalau kita mau pakai cara yang ya istilahnya cara yang cepat tapi tidak saya anjurkan adalah jadi langsung mengcapture header, di-capture semua, tempelkan, kemudian ini, nah itu kreativitasnya memang tidak ada ya, cuman cepat langsung jadi gitu. Tapi kalau yang bagus itu ya apa istilahnya dari website itu tinggal contoh saja, tetapi mengenai konten, mengenai gambar, image dan sebagainya itu harus buat sendiri begitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, yang lain mungkin ayo. Hai. Yang lain silahkan. Ya, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya, Mas siapa tadi yang tanya ya? Lintang Janu Pak. Lintang, oh kamu tak kira tuh saya Pak? Cowok ternyata. Oh Pak. Lintang gitu ya. Biasanya kalau cowok bintang gitu, kamu lintang. Oke, dari kelas mana Mas? SKP 19.2 Pak. Paralel berarti ya? Iya Pak. Oke, enggak apa ya. Oke, coba kita mungkin kalau ada mau pertanyaan lagi, ditanya lagi enggak apa Mas. Jadi mungkin enggak Pak, enggak begitu maksud saya atau bagaimana gitu. Kita nanti akan bahas di sini. Karena kalau Anda istilahnya apa ya? Yang ditanyakan adalah bagaimana membuat website apa itu? Nah, ini ya, saya share lagi yang ini ya. Kan hanya bagian-bagian ini aja. Ini pakai print screen aja tuh, ini langsung ini yang pertama inilah logo. Ini sampai sini gitu ya. Terus ini gambar-gambarnya ini. Kemudian lah ini loh, mulai dari ini. Ini contoh lah ya. Ini contoh, ini bisa di print screen ya. Ini bisa di print screen, katakanlah seperti ini. Nah ini toh, ini di print screen begini. Nah, ini ibaratnya ya. Cuman kan harusnya kan ini tetap ada perubahan gitu kan. Mungkin ini Suzuki Pekanbaru ini apa? Begitu. Nah ini bisa di copy begitu kan. Terus di paste di halaman web page maker. Kalau Anda perhatikan ini kan rapi kan, ini loh. Ini sederhana, kelihatan hanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dilihat tuh enak gitu kan. Contoh juga kan ini mengenai ininya ya. Jenis fontnya, ukurannya itu enak dibaca gitu kan. Nah ini kalau saya sering melihat banyak di antara Anda atau mungkin senior Anda dulu, itu fontnya kadang aneh-aneh, jenisnya, ukurannya gitu kan. Kalau website yang profesional itu, fontnya tidak usah aneh-aneh jenisnya. Cukup pakai Arial atau mungkin Tahoma atau apa ya, Calibri atau apa begitu ya. Yang apa adanya begitu. Dan warnanya Anda perhatikan kan tidak terlalu banyak warna. Ini hanya pakai warna warna pink dan dominan warna putih ya, dengan font warnanya biru gelap ya, biru mendekati hitam. Nah ini Anda perhatikan kan. Nah ini dari sisi gambarnya ini aja kelihatan keren ya, kelihatan rapi begitu. Nah ini bisa jadikan acuan kalau Anda buat website itu diharuskan untuk gambar-gambarnya, foto-fotonya itu high resolution. Nah, seperti ini. Jadi jangan gambar kecil terus Anda paksa dibesarkan nantinya pecah. Ya, nantinya pecah. Ini kan bagus ini, ya, seperti itu. Kalau ini kan ngeling ya, memang katakanlah ini website Suzuki Pekanbaru katakanlah. Kita lihat yang website aslinya. Ini kan website jualan ini contoh ya. Nah, ini Anda perhatikan kalau Anda jeli, itu Anda pasti bisa melihat
dari layoutnya ya, sebelah kiri, sebelah kanan itu bagus ya. Jadi ini bisa dijadikan contoh di mana nanti website Anda itu upayakan seperti ini. Atau mungkin kita bisa melihat website contoh ya, website apalagi begitu. Katakanlah ini jasa website sales mobil, ini murah. Ini harganya mulai dari 1,5 juta ya. Nah, Anda kalau bisa membuat website itu enak Mas. Ya, jadi Anda walaupun masih kuliah itu Anda bisa buka usaha. Itu banyak kok. Dulu yang mahasiswa itu ketika saya dari seperti ini tertarik, ya berbakat, kreatif, kemudian konsultasi setelah perkuliahan ya saya layani begitu. Akhirnya ketika masih aktif kuliah dia sudah berani buka jasa web kan. Dia mikirnya kalau nanti pas tidak bisa sulit nanti tak kasihkan Pak Sis atau tanya Pak Sis gitu. Tidak apa-apa, saya malah seneng gitu ya. Nah ini ya. Nah ini contoh seperti ini. Nah ini kan kalau Anda perhatikan kan keren gitu ya tampilannya itu. Ya. Ini ya. Hanya 2 juta, 1 juta. Ini kalau sebenarnya buat website itu kalau materinya siap itu paling hitungan hari. Ya, asal kliennya enggak minta yang aneh-aneh gitu ya. Jadi mata kuliah ini itu sangat prospektif Mas, terapan Mas. Jadi kalau Anda kok santai-santai terus mengikutinya juga untuk formalitas eman-eman ya. Jadi ini bisa untuk apa ya? Untuk mencari nafkah lah, untuk penghasilan lah. Walaupun mungkin Anda apalagi yang kelas pagi ya, kelas pagi kan belum ada kegiatan kerja gitu. Nah, ini bisa dijadikan apa itu pilihan ya, pilihan mungkin ya jadi apa web designer freelance lah ya, yang mungkin ya semua diamali dari amatir dulu. Karena lama-lama kalau jam terbangnya tinggi kan nanti kan bisa semi pro kemudian profesional gitu dengan mungkin rate apa Anda buat website itu sampai di atas 10 juta, 20 juta gitu. Itu banyak mahasiswa Stekom sudah kayak itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau webnya di atas tuh pakai apa, Pak? Maksudnya di atas apa? Misal kita search engine-nya itu paling atas itu pakai apa ya, Pak? Oh, itu teknik SEO namanya, Search Engine Optimization. Jadi kalau itu banyak ya Mas ya faktornya, tapi yang jelas websitenya itu satu harus fast loading ya, jadi tidak berat. Kemudian ada istilahnya on page SEO, off page SEO. On page itu berarti konten yang ada di dalam website itu, struktur artikelnya, kemudian originalitas artikelnya itu harus oke gitu ya. Jangan sampai artikelnya itu duplikat gitu, karena itu pelanggaran bagi Google. Kemudian kalau off page, nah itu backlink ya. Jadi Anda buat backlink, mungkin Anda dengan teman Anda, istilahnya tukar link ya. Jadi website teman Anda itu ada link Anda, terus di website Anda ada teman Anda, nah itu bisa muter. Itu ada banyak sekali tahapan-tahapan. Jadi ya memang kalau Anda apa ya ingin membuat website atau nanti berprofesi sebagai web designer, Anda juga harus tahu ya, syukur-syukur bisa menguasai ahli di bidang SEO. Karena kalau website sebagus apapun, tidak ada yang mengunjungi ya percuma. Gitu. Itu Mas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Jadi Mas akhiri. Ya. Berarti mau saat bisa wesan paling. Ya, lah ini Zoom-nya kan hanya 40 menit ini. Nanti kan sebentar lagi dia off. Ya, 40 menit. Siap. Ya, karena itu Mas. Jadi bukan karena saya enggak, karena ini Zoom-nya ini kan nah, Mas yang live stream itu omong siji loro. Ya nanti apalagi bisa nanti ditanyakan di grup enggak apa-apa. Ditanyakan di grup enggak apa-apa, ya. Kita konsultasi tidak hanya di perkuliahan ini tapi di grup tetap lanjut ya, enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Oke. Oke ya Mas ya. Saya kira itu saja dulu untuk kelas
kelas jarak jauh malam ini. Nanti ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ya, saya akan tetap responsif ya. Saya senang sekali kalau Anda kreatif dan proaktif di mata kuliah saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada yang sudah hadir. Jangan lupa mungkin ya disiapkan skill presensi. Ya, Mas Susun, selamat malam, sampai ketemu lagi. Sama-sama, Pak. Sampai. Iya. Ya, Pak. Malam. Ya, Pak.